Jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng, like, and share. Hari makan bersama pun tiba. Setiap anak sudah membawa makanan khas daerahnya. Edo membawa makanan pokok berupa papeda. Siti membawa makanan pokok berupa nasi. Teman-teman lain membawa lauk pauknya. Benny dari Manado membawa ikan dengan sambal dabu-dabu. Sedangkan Dayu membawa sate lilit khas Bali. Pani membawa capcay, masakan khas keluarganya. Mereka duduk membuat lingkaran. Makanan yang mereka bawa diletakkan di tengah. Makan bersama sungguh menyenangkan. Lakukan kegiatan ini bersama-sama temanmu, karena makan bersama ini memupuk rasa kebersamaan dan meningkatkan rasa persatuan. Nah, acara makan bersama telah dilakukan Benny. Benny meminta teman-temannya mendengarkan. Ia akan membicarakan surat yang dikirim oleh Udin. Udin sudah 3 hari tidak ke sekolah. Ia menjenguk neneknya yang sedang sakit. Nah, ini surat yang dikirim oleh Udin. Nah, kita baca aja suratnya, perhatikan. Surat ini dibuat di Lebang pada tanggal 10 Agustus. Nah, halo Benny, apa kabar? Aku sedang berada di Lebang, Bandung. Kami sekeluarga menjenguk nenek yang sedang sakit. Rumah nenek dikelilingi kebun sayur mayur yang luas. Beraneka jenis sayur ditanam. Tanaman warga di sana ada brokoli, tomat, cabai, dan sawi. Hanya saja beberapa hari ini hujan turun sangat lebat. Banyak sayur yang tidak bisa dipanen. Kasihan para petani. Mereka mengalami gagal panen. Sudah dulu ya Benny, aku akan segera kembali jika keadaan nenek membaik. Salam untuk teman-teman di sekolah. Udin sahabatnya. Nah, jadi biasanya membuat surat itu ada hal-hal yang penting harus kalian ketahui. Nah, di sini kalau kalian membuat surat, yang pertama itu yang harus kalian buat dulu tempat pembuatan surat dan tanggalnya, bulan, serta tahunnya. Nah, setelah itu isi surat tuh ada 3 yang perlu kalian perhatikan. Bentuk isi surat itu yang pertama pembuka. Setelah pembuka baru 2 isinya, isi baru ketiga penutup. Nah, dari surat ini sudah nampak ini awal kalimat ini memang harus pembuka dulu nih. Halo Benny, apa kabar? Aku sedang berada di Lebang, Bandung. Kami sekeluarga menjenguk nenek yang sedang sakit. Nah, itu ini adalah pembukanya. Baru ini dikasih yang keduanya, ini yang pertama. Yang keduanya tadi isi surat. Nah, ini isi suratnya. Rumah nenek dikelilingi kebun sayur mayur yang luas. Nah, ini isi. Terus ini isi. Nah, ini isi. Nah, ini adalah isi suratnya yang kedua. Baru yang ketiga penutup adalah penutup surat. Jadi yang ketiga penutup surat. Ini bunyinya untuk penutup surat Udin adalah, sudah dulu ya Benny, aku akan segera kembali jika keadaan nenek membaik. Salam untuk teman-teman di sekolah. Nah, itu penutup surat. Setelah itu baru ditulis. Yang membuat surat siapa? Udin, sahabatnya, ditulis. Oke, kakak masih nyinggung lagi di surat Udin ini. Nah, dari surat Udin ini ada kata-kata mungkin contoh seperti ini.
harus kalian tahu kata-kata baru. Gagal panen. Ini harus kalian perhati, gagal panen ini maksudnya semua tumbuhan yang ditanam ini rusak. Nah, jadi tidak bisa memanen. Jadi gagal ya. Apa yang Udin ceritakan pada surat di atas? Nah, yang diceritakan Udin di situ, dia tidak masuk sekolah karena neneknya sakit. Jadi yang pertama, neneknya sakit. Kemudian yang diceritakan Udin, warga di tempat neneknya berkebun, yaitu menanam tadi tanaman-tanaman berjenis sayur-sayuran. Kemudian yang ketiga apa? Menceritakan gagal panen. Gagal panen. Nah, itulah. Yang kedua tadi warga di sekitar berkebun. Nah, itu surat yang diceritakan Udin tadi isinya. Hujan yang tak kunjung berhenti, bukan? Tahukah kamu dari mana asal hujan dan kemana perginya air hujan? Baiklah, agar bisa menjawab pertanyaan seperti ini, dari mana asal hujan, kemana perginya hujan, kalian perhatikan gambar ini yang akan kakak terangkan. Nah, nanti di situ kalian pasti bisa menjawab pertanyaan tersebut. Nah, di sini coba kalian perhatikan, ini gambar proses terjadinya hujan. Ini kakak kecilkan dulu gambarnya. Nah, di sini proses terjadinya hujan. Ingat, proses terjadinya hujan itu lebih kurang ada 3 tahap. Tahap pertama itu yang namanya proses evaporasi, atau biar kalian gampang kalau kakak kasih itu bahasanya penguapan dulu. Jadi di sini penguapan. Setelah penguapan, yang kedua kondensasi atau pengembunan. Nah, yang ketiga itu namanya presipitasi. Presipitasi itu sama artinya peristiwa turunnya hujan. Turun hujan. Peristiwa yang pertama sekali, nah, air laut. Biasanya terjadinya itu awal mulanya itu proses hujan. Nah, itu selalu dimulai dengan musim panas, karena di saat musim panas ini cahaya matahari itu akan ada muncul. Jadi karena saking panasnya cahaya matahari ini, air apapun bila terkena cahaya matahari akan mengalami yang namanya penguapan. Kalian mungkin sudah belajar video kakak kemarin, banyak itu tema sebelumnya, sudah kalian belajar tentang proses penguapan, kemudian pengembunan. Nah, inilah sekarang kakak ulangin dulu lagi. Jadi semua air yang ada di bumi ini akan menguap bila terkena cahaya matahari. Nah, air yang paling banyak di bumi itu adalah air laut. Jadi air laut ini terkena cahaya matahari, dia akan menguap, dia naik ke udara. Jadi zat cair itu atau air itu berubah dia menjadi gas atau berbentuk uap. Uap air. Nah, uap air ini kemudian naik di awan. Karena di awan itu suhunya sangat dingin, sehingga uap air ini berubah dia menjadi es. Jadi ada yang jadi es dan berubah menjadi awan, dia membeku karena dingin. Nah, setelah itu sudah berkumpul menjadi awan, ini dia menjadi es. Kemudian lama kelamaan kan makin banyak, jadi sudah menyebabkan awan itu akan banyak. Makin lama kelamaan udara yang ada di atas awan ini akan panas.
Jadi panas dia, panas sehingga es ini akan mencair. Mencair inilah dia, mencair inilah lama-kelamaan dia akan turun hujan. Nah, ini dia hujan. Jadi es yang sudah terkena suhu panas yang ada di awan itu dia akan mencair, berubah menjadi air. Es itu turun dia ke bumi menjadi hujan. Nah, seperti itu terus. Nanti air jadi hujan, turun, air laut ini akan menguap lagi. Nah, terus menerus seperti itu terjadilah hujan menguap. Inilah proses hujan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ada latihan. Oke, latihannya, susunlah gambar sehingga menjadi urutan yang tepat. Nah, ini kalian susun. Oke, ini kakak kecilkan aja dulu sedikit. Nah, ini gambar kalian susun. Nanti susunnya ini adalah gambar ini proses terjadinya hujan. Isilah kotak-kotak yang nomor urut gambar yang tepat. Nah, jadi kalian isi. Berarti pertama sekali jawabnya adalah proses penguapan. Mana proses penguapan ini? Nomor berapa penguapan ini? Nomor 2 ini proses penguapan. Berarti jawabnya di sini nomor 2 dulu. Setelah itu uap berubah dari awan ini, jadi kena suhu dingin, dia akan berubah menjadi awan hitam atau es. Nah, itu berarti urutan nomor 3. Setelah itu awan ini terkena suhu panas, dia berubah menjadi air dan turun ke bumi. Jadilah yang namanya hujan, nomor 1. Nah, mungkin itu saja yang bisa kakak berikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tekan tombol subscribe